Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Putri Indayani. Saya anggota dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan nasional. Yang pertama, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini saya akan menerangkan pendekatan penghitungan pendapatan penghasilan. Pada dasarnya, penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 pendekatan atau metode. Pertama, kita dapat menghitung pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh produk, barang, atau jasa yang dihasilkan masyarakat. Dengan pendekatan ini, produk yang diperhitungkan hanyalah nilai tambah value added yang dihasilkan oleh tiap-tiap unit produksi. Pendekatan ini juga disebut pendekatan nilai tambah. Jadi, nilai tambah merupakan nilai akhir produk dikurangi dengan nilai barang dan jasa. Contohnya sebagai berikut. Misal, serentetan produk oleh perusahaan terdiri atas perusahaan perkebunan kopi, perusahaan kopi, dan pabrik kopi perkebunan kopi menghasilkan kopi dengan 500.000 dengan barang dan jasa perantara senilai 100.000. Selanjutnya, kopi itu diolah dengan barang dan jasa perantara lain senilai 400.000 oleh perusahaan kopi dan menghasilkan kopi senilai 1.500.000. Kemudian kopi diolah bersamaan dengan barang dan jasa senilai 600.000 oleh pabrik. Kopi menjadi 3 juta. Jadi nilai tambah yang dihasilkan oleh 3 perusahaan tersebut adalah nilai tambah dari perkebunan 400 dan nilai tambah dari perusahaan 600, nilai tambah dari pabrik 900. Jadi nilai semua total 1.900.000. Kedua, pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan imbalan atau balasan jasa dengan YRWIP, Y nasional income pendapatan nasional, R rent sewa, W upah, I interest bunga, P profil laba. Ketiga, dengan cara menjumlah seluruh pengeluaran belanja masyarakat baik untuk konsumsi, tabungan maupun investasi. Pendapatan terdiri dari 4 sektor, RTK, RTP, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran masyarakat pun dikelompokkan menjadi 4. Pengeluaran RTK disebut konsumsi. 2. Pengeluaran RTP disebut investasi. 3. Pengeluaran pemerintahan disebut government expenditures. Dan keempat, penelusuran masyarakat luar negeri yang di dalam hal ini dihitung dengan selisih ekspor dan impor. Dengan ini jumlah pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai berikut. YCIG, Y sama dengan C tambah I tambah G buka kurung X sama min M tutup kurung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Hardianti dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional di bagian D, yaitu konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, Gross Domestic Product atau bisa disingkat dengan GDP atau Produk Domestik Bruto atau bisa disingkat dengan PDB, yaitu produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun, termasuk pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Rumus GDP yaitu pendapatan warga negara Indonesia luar negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua yaitu Gross National Product atau bisa disingkat dengan GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Produk ini merupakan nilai berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Jadi rumus GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang ketiga yaitu Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto atau PNN. Merupakan hasil dari nilai dari GDP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat yaitu Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Jadi rumus PI buka kurung NNI ditambah transfer payment tutup kurung dikurangi buka kurung asuransi dan jaminan sosial. Jadi yang keenam disposable income DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan membeli barang atau jasa beserta tabungan yang disalurkan untuk menjadi investasi. Rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Jadi agar mudah dipahami tentang konsep-konsep pendapatan nasional, saya membuat satu contoh berikut, yaitu pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 80 triliun, pendapatan warga negara asing di dalam negeri 140 triliun, pajak langsung 240 triliun, pajak tidak langsung 90 triliun, penyusutan 120 triliun, asuransi dan jaminan sosial 70 triliun, dan pembayaran transfer sebesar 170 triliun. Pertama-tama kita mencari GDP. Ya, langsung saja. GDP sama dengan 80 triliun ditambah 140 triliun. Jadi GDP-nya 1.600 triliun. Kedua, GNP. Untuk mencari GNP, kita masukkan GDP-nya tadi 1.600 triliun ditambah 80 triliun dikurangi 140 triliun. Jadi GNP-nya 1.540 triliun. Selanjutnya untuk mencari NNP, kita masukkan GNP-nya tadi 1.540 triliun dikurangi 120 triliun menjadi 1.420 Semoga contoh yang saya triliun. Berikan ini bermanfaat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendapatan
nasional pada bagian pendistribusian pendapatan nasional. Yang pertama adalah pengertian. Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikannya sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Ada sebuah pernyataan bahwa distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Hal ini dapat dikatakan efektif apabila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya, maka pemerintah bisa memberikan bantuan baik tunai, skill dan kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya. Yang kedua adalah tujuan distribusi pendapatan nasional. Tujuan dari ini bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan lain, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, agar masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. Kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. Ketiga adalah menghindarkan dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari, bahkan bisa dihilangkan. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat, sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian pendapatan nasional bahwa distribusi dilakukan secara adil dan merata. Adil berarti sesuai dengan prestasi masing-masing pemilik faktor produksi. Sedangkan merata berarti tidak terlalu jauh beda jumlah yang diterima kelompok masyarakat bawah dan kelompok masyarakat atas. Perbedaan penerimaan pendapatan nasional yang terlalu jauh berbeda akan menimbulkan gap atau jurang pemisah yang lebar antara kelompok masyarakat bawah dan atas. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan cenderung mengganggu stabilitas nasional. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Infrastruktur nyatanya menjadi bagian dari transportasi, teknologi industri, dan sistem pendidikan suatu wilayah. Yang kedua, wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Infrastruktur nyatanya menjadi bagian dari transportasi, teknologi industri, dan sistem pendidikan suatu wilayah. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil. Yang ketiga adalah nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini, khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Industri kecil yang membantu perekonomian negara kesulitan dalam melakukan produksi, karena pengadaan barang impor diikuti dengan nilai tukar mata uang asing yang tinggi pula. Yang terakhir adalah investasi juga bagian dari pendapatan. Investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal akan menghambat pendistribusian pendapatan kepada pekerja. Pengangguran pun bertambah dan kesenjangan sosial juga ikut meningkat. Pendapatan nasional yang dihasilkan oleh masyarakat selanjutnya akan didistribusikan kepada pemilik faktor produksi yang telah menyerahkan faktor produksinya kepada RTP atau rumah tangga produsen, pemerintah maupun luar negeri. Dan di sini para pemilik faktor produksi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah para pemilik tanah atau sumber alam, yaitu yang memperoleh bagian pendapatan nasional berupa sewa tanah. Besarnya sewa tanah ini dipengaruhi oleh keadaan tanah yang menyangkut kesuburan dan letak tanah tersebut. Kelompok yang kedua adalah para pemilik tenaga kerja yang memperoleh bagian berupa upah atau gaji. Besarnya upah atau gaji ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni Efridianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, Udaymatul Nur Azizi. Komponen pendapatan nasional.
komponen pendapatan nasional mempengaruhi naik turunnya jumlah pendapatan nasional. Apabila komponen pendapatan nasional turun, maka pendapatan nasional juga turun, dan sebaliknya. Dan apabila sebagian komponen naik dan sebagian komponen turun, maka pengaruh terhadap pendapatan nasional tergantung dari pertimbangan naik turun masing-masing komponen. Dari pemakaiannya, produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, produk yang dibeli rumah tangga konsumen, yang disebut pengeluaran konsumsi, disingkat C. Yang kedua, produk yang dibeli oleh rumah tangga produsen atau perusahaan, disebut pengeluaran investasi, disingkat I besar. Yang ketiga, produk yang dibeli oleh pemerintah, disebut pengeluaran pemerintah, disingkat G. Yang keempat, produk yang dibeli oleh luar negeri, yang disingkat X. Dalam perhitungan pendapatan nasional, yang diperhitungkan hanyalah ekspor neto, yaitu ekspor impor, dan disingkat X-M. Hubungan pendapatan nasional dengan keempat komponen tersebut dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Yang tersebut memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi atau C, yaitu yang A, pendapatan yang tersedia untuk belanja, B, harga barang dan jasa, C, intensitas kebutuhan barang atau jasa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengeluaran investasi atau I adalah A, jumlah tabungan atau saving masyarakat yang tersedia untuk investasi di samping pinjaman di luar negeri, B, tingkat bunga bank yang berlaku, C, efisiensi batas penggunaan modal. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu A, keluasan kegiatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, B, banyaknya barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah, C, harga barang dan jasa tersebut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi komponen luar negeri atau ekspor impor adalah A, mutu dan harga komoditi ekspor kita di luar negeri atau di pasar internasional, B, usaha promosi komoditi ekspor kita terhadap luar negeri, C, selera masyarakat terhadap komoditi ekspor, D, prosedur dan fasilitas ekspor yang disediakan pemerintah, E, besarnya nilai impor kita terhadap luar negeri juga menentukan besarnya komponen ekspor neto. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.